Shalom, sahabat CS dimanapun Anda berada. Saya sangat bersuka cita bisa menjumpai Anda untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kebenaran firman Tuhan pada kesempatan kali ini berjudul Kamu Sesat. Ya, kamu sesat. Siapa yang sesat? Ini kita harus jawab. Saya berharap bukan saudara atau saya yang sesat. Ya. Matius 22 ayat 29. Nah, sebelum saya bacakan ayat ini, bagi saudara yang baru pertama kali menyaksikan video firman Tuhan yang saya buat ini, saudara langsung subscribe. Subscribe itu gratis, saudara. Dan jangan lupa tekan tombol lonceng notifikasinya, supaya setiap kali saya membuat video firman Tuhan, saudara yang pertama kali menyaksikan. Saya percaya firman Tuhan yang keluar tidak akan kembali dengan sia-sia. Kalau saudara diberkati, jangan lupa bagikan kepada yang lain. Itu juga pelayanan, saudara. Pelayanan finger, pelayanan jari, finger ministry. Sama, saudara. Saudara juga pasti diberkati Tuhan. Matius 22 ayat 29 dikatakan begini. Yesus menjawab mereka. Mereka ini adalah orang Saduki. Kamu sesat sebab kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Jadi mereka yang disebut sesat oleh Yesus ini orang Saduki. Kenapa orang Saduki itu dikatakan sesat? Dikatakan oleh Yesus, kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Nah, for your information, orang Saduki itu adalah satu aliran, golongan ahli Taurat yang tidak percaya akan kebangkitan. Nah, memang saudara, orang Saduki ini terdiri dari para imam. Sebagian besar itu imam-imam. Ya, mereka itu mendasarkan pengajarannya berdasarkan hukum Taurat, ya, Pentakiuk, kitab Musa, 5 kitab itu, yaitu Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, dan menolak segala adat istiadat yang ditambahkan. Jadi kelihatannya murni, saudara. Yang luar biasa, mereka tidak percaya kebangkitan dan juga tidak percaya adanya malaikat dan roh-roh. Tapi mereka terbuka dengan kebudayaan Yunani. Nah, Yesus mengatakan, menurut Yesus, menurut Kristus, mereka tidak mengerti Alkitab, mereka tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Nah, itu sesat, saudara. Kata sesat yang digunakan oleh Yesus di sini dari bahasa Yunaninya planao. Planao artinya to cause to stray, menyebabkan tersesat atau menyebabkan menyimpang, atau nyasar atau ngelantur. To lead away from the truth, ya, membuat jauh dari kebenaran. Nah, itu planao. Ya. To deceive, menipu, ya, atau memperdaya. To lead into error, memimpin kepada kekeliruan atau kesesatan. Saudara-saudara sekalian, kenapa orang Saduki ini sesat? Ya karena memang mereka tidak mengerti kitab suci. Karena kitab suci jelas bahwa ada kebangkitan setelah kematian. Kalau tidak, saudara sekalian, kita tidak ada bedanya dengan hewan atau binatang yang selesai mati tidak ada kehidupan. Padahal manusia itu makhluk kekal. Ketika Tuhan menciptakan, dia menghembuskan nafas hidup. Nah, nafas hidup itu, roh yang berasal dari Allah itu kekal. Pengkhotbah pasal 3 ayat 11. Tuhan memberi kekekalan dalam diri manusia, yaitu rohnya. Kesadarannya akan kekal, saudara. Tubuhnya memang akan musnah, akan binasa. Itulah sebabnya Yesus mengatakan mereka sesat. Ya, mereka memang pintar soal kitab Taurat, tetapi tidak memahaminya, sehingga mereka mengajukan teka-teki teologi. Terus baca nanti dari mulai ayat sebelumnya sampai sesudahnya, itu teka-teki teologi yang menunjukkan, mengindikasikan mereka tidak mengerti firman. Ada seorang teman bercerita bahwa dia terjadi kebanyakan, seorang membeli thinner itu untuk cat. Tetapi kawan saya ini tanpa sengaja memberikan spiritus. Harga spiritus lebih mahal daripada thinner. Dia tidak sadar. Dia sadar belakangan. Ternyata yang dia berikan itu adalah spiritus. Dia jadi kepikiran. Bukan karena harga spiritus lebih mahal sehingga dia rugi. Tetapi apakah spiritus bisa dipakai sebagai campuran cat? Dia tunggu sampai 2 minggu tidak ada kabar, saudara. Dia nggak tahu apa yang terjadi. Ada lagi dokter yang salah memberikan obat antibiotik. Jadi yang dia berikan bukan antibiotik yang menyembuhkan pasiennya itu. Akibatnya bukannya sembuh, pasiennya malah makin memburuk kesehatan. Sehingga pasiennya, keluarga pasien mengeluh. Kenapa? Ke dokter bukannya makin membaik, makin memburuk. Ternyata antibiotik, obat yang diberikannya itu salah. Entah salah
mereknya atau salah dosisnya atau salah apa. Nah, itu membahayakan nyawa pasien. Saya nggak tahu ya, apakah pasien tersebut akhirnya meninggal. Tapi itu fatal, saudara. Ya, karena salah, keliru memberikan obat. Nah, saudara sekalian, untuk keselamatan jiwa, jangan sampai kita salah mengkonsumsi kebenaran. Bukannya kita makin dekat dengan Tuhan atau makin mendekati kerajaan surga. Karena memang Yesus datang, kerajaan Allah sudah dekat. Tapi justru menjauhkan dari kebenaran. Yang tadi dikatakan sesat itu adalah, kalau kita baca ya, to lead away from the truth. Itu sesat, saudara sekalian. Seperti obat, kalau salah diberikan, bukannya makin sembuh, malah makin sakit. Sama, saudara sekalian. Kesesatan itu bahayanya makin membuat orang terhilang dari kerajaan surga. Untuk itulah, saudara sekalian, kita butuh Tuhan. Makanya Yesus berkata, di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ketika kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Roh Kudus dimeteraikan, diberikan, ditempelkan untuk diam di dalam diri kita. Karena tubuh kita ini bait Roh Kudus, di mana Roh Allah tinggal dalam diri kita. Untuk apa? Memimpin kepada seluruh kebenaran. Sehingga kita tidak sesat. Sehingga kita bisa mengerti kebenaran firman Tuhan dan melakukannya. Dan hidup kita makin berubah, makin serupa dengan Kristus. Sehingga pada akhirnya ketika di ujung maut, ketika kita meninggal, kita didapati berkenan kepada Bapa di surga. Itulah keselamatan yang sesungguhnya, di mana manusia dikembalikan kepada rancangan Allah semula, di mana manusia diciptakan segambar serupa dengan Dia, serupa dengan Allah. Kejadian 1 ayat 25, baiklah kita menjadikan manusia menurut Kejadian 1 ayat 26, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Kita di situ Tuhan Allah. Jadi ketika manusia diciptakan, rancangannya semula, tujuannya adalah manusia yang segambar serupa dengan Dia. Artinya memiliki pikiran, perasaan seperti yang Allah kehendaki. Itu sebabnya ketika manusia jatuh dalam dosa, Adam yang pertama gagal. Adam yang kedua, Yesus Kristus, itu prototipe, menjadi contoh, menjadi model, prototokos yang sulung, di mana gambar dan rupa Allah itu melekat dalam dirinya. Dan kita harus mengikuti teladannya. Kalau kita mengikuti teladannya, kita pasti menjadi orang yang berkenan kepada Bapa di surga, sebagaimana Kristus. Allah berkata kepadanya, ketika dibaptis, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Ketika dia dimuliakan bersama dengan Musa dan Elia, ada suara Bapa di surga, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Karena Yesus sudah mencapai kesempurnaan seperti yang Tuhan kehendaki. Dan kita harus sempurna sama seperti Bapa atau serupa dengan Kristus. Dan yang membuat kita bisa serupa dengan Kristus, itu adalah kebenaran. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Jangan sampai kita sesat bukan hanya dalam logika, tetapi dalam kebenaran. Supaya kita bisa mencapai keselamatan yang sesungguhnya, yaitu manusia yang segambar dan serupa dengan Allah. Amin buat firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Sola Gracia.